Belum. Tuh. Baru saja ngerokok baru. Burinnya pintu ano. Ya burinnya pintu itu bro. Gantian kita.
نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمر نكسس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Bisa, ini ada di tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Masih محمد lagi lo kau bilang. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Hah? bisa nonton Iya. Kan sampai MPL. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi lupa bahwa para malaikat selalu sibuk beribadah. Sebuah hadis menerangkan ada segolongan malaikat yang senantiasa rukuk terus, ada segolongan lagi yang senantiasa sujud, dan ada lagi sebagian yang senantiasa berdiri sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada orang mukmin dengan memberi 2 rakaat sholat di dalamnya terkandung berbagai ibadah para malaikat agar kita mendapatkan bagian dari setiap ibadah mereka, ditambah dengan membaca Al-Quran dalam sholat. Dengan demikian, jika sholat merupakan kumpulan ibadah para malaikat, maka dengan sholat tersebut kita akan mudah memperoleh sifat-sifat mereka. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar kamu mudah sholat. Dari kitab Jami'us Shaghir. Meringankan punggung maksudnya mengurangi permasalahan dan urusan dengan manusia. Yang dimaksud meringankan perut adalah tidak terlalu banyak makan sehingga jauh dari sifat malas. Pasal 4, 12.000 keutamaan dalam sholat. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa ada 12 keutamaan dalam sholat yang disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 12 perkara. 12 perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya sholat menjadi sempurna dan kita mendapatkan faidah yang penuh darinya. 12 perkara itu sebagai berikut. 1. Ilmu, sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. 2. Wudu. 3. Pakaian. 4. Waktu. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. 7. Membaca takbir pertama, takbiratul ihram. 8. Berdiri. 9. Membaca Al-Quran. 10. Ruku. 11. Sujud. Dan 12. Duduk dalam tahiyat. Penyempurnaannya adalah dengan ikhlas. Dari 12 perkara tersebut, setiap perkara memiliki 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu. Ilmu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui yang fardu atau rukun dan sunnah secara jelas. 2. Mengetahui jumlah fardu, rukun dan sunnah dalam wudhu dan sholat. 3. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam sholat. Yang kedua, wudhu. Terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebagaimana kita membersihkan anggota wudhu, hendaknya kita membersihkan hati dari iri dan dengki. Yang kedua, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Yang ketiga, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam menggunakan air. 3. Pakaian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, diperoleh dengan cara yang halal. 2. Suci dari najis. 3. Sesuai dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. Yang keempat, waktu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang, dan lain-lain supaya mengetahui waktu yang tepat pada zaman ini sehingga gantinya adalah jam. Kedua, memperhatikan azan. 3. Hati senantiasa memikirkan waktu sholat, jangan sampai terlewat tanpa disadari. Yang kelima, menghadap kiblat. Ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, secara zahir, badan menghadap kiblat. Yang kedua, hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dialah kiblat bagi hati. Yang ketiga, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hadap. Yang keenam, niat. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sadar akan sholat apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang
Yang ketiga, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan hati kita. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, melafazkan takbir dengan benar. Kedua, mengangkat tangan sampai ke telinga sehingga sebagai isyarat bahwa kita membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau wudhu ada tiga enggak jangan kita bangun sendiri membaca doa tahiyat dengan sendirinya karena memangnya silam-silam mendapat doa untuk muslim dan kita mengucapkan sendirinya karena sendiri menyatakan memberi salam untuk seluruh manusia yang lainnya dan seluruh manusia yang bertanya. Nah, ada tidak yang menunjukkan karena semata-mata Allah dari bawah Allah jadi bahwa semua kita mendapati dari Allah mengharapkan terjemahan dan maksud puji-pujian. Pada hakikatnya sholat mengandung kebaikan dan keberkahan yang besar. Setiap bacaan dalam sholat menunjukkan pujian terhadap keagungan Allah SWT. Dalam doa yang pertama kali, doa iftitah, terdapat banyak keutamaan. Subhanakallahumma, wahai Allah, kami memuji kesucianmu yang bersih dari segala aib dan jauh dari segala kekurangan. Wa bihamdika, segala pujian dan sanjungan hanyalah milikmu dan layak untukmu. Wa tabarakasmuka, namamu penuh berkah sehingga dimanapun terdapat namamu pasti di situ ada keberkahan. Wa ta'ala jadduka, kemuliaanmu begitu tinggi, keagunganmu tiada yang menandingi. Wa la ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, atau tiada zat yang patut disembah selain Engkau. Begitu pula dalam rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Rabbku yang maha agung, suci dari segala aib. Di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menampakkan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Mendongak adalah tanda keangkuhan, sedangkan menunduk ialah ikrar bahwa kita siap menjadi hambanya yang taat. Dalam rukuk kita berjanji dalam hati, di hadapan semua perintah-Mu ya Allah, aku akan menaatimu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintah-Mu. Tubuhku yang penuh dosa ini hadir ya Allah, aku bersimpuh di hari ba'al-Mu. Engkau maha besar, di hadapan kebesaran-Mu tundukkan kepalaku. Demikian pula dalam doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, aku mengakui dengan kemahatinggian Allah dan kemahasucian Allah dari segala aib. Di atas hari baiknya kita sungkurkan di atas tanah anggota badan kita yang paling mulia, yaitu kepala, beserta anggota tubuh yang kita cintai.
mata, telinga, hidung dan mulut, seakan-akan kita berikrar, ya Allah, di hadapanmu aku sungguhkan anggota badanku yang paling mulia dan paling aku cintai, dan aku mengharap karunia dan kasih sayangmu semata, berdiri dengan penuh adab dan tangan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Kemudian meningkat lagi dengan membungkukkan kepala saat itu, dan meningkat lagi dengan sujud, meletakkan hidung dan kepala kita di bumi, kita merendahkan diri di hadapannya. Begitulah bentuk sholat sebenarnya yang akan membawa diri kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT dengan limpahan rahimnya memberikan taufik kepadaku dan seluruh umat Islam untuk melakukan ini. Jadi sholat ini untuk kebahagiaan kita, menyelesaikan masalah. Jadi sahabat dulu itu ada masalah, kita selesaikan dengan sholat dan sabar. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat, terutama sholat 5 waktu yang wajibnya. Karena itu sholat itu yang menjadi kita paling utama, karena besok bukan amal kita yang kita perhitungkan ini, tapi sholat kita, karena sholat kita yang paling pertama yang bisa. Dan ada kata-kata mutiara yang selalu saya ingat, bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kata-kata hari ini. Iya, itu kata-kata mutiara yang selalu diingat di ayah. Pada ayah pernah di WA. Ayah nih, Be. Ada seseorang. Itu di TikTok juga ada kata-katanya. Iya, karena Iya. yang penting itu sholat, bukan sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Alif kan tuh Alif. Bukan yang penting sholat. Karena kalau kita memilihkan sholat, jadi utama kita mendengar ada langsung sholat. Kalau yang penting sholat sekarepan kan ya, kalau kita nggak ada waktunya kurang dia Kembali. Iya, kata-kata sholat yang penting. iya nggak apa-apa. Ya saya belajar Umur 5 tahun nih. Tahu ya. enggak bagus hidayahnya bisa sudah Ngawur banget yuk. Bisa. bahwa kepada satu keluarga ya, pada anak-anaknya semoga semua kita anak-anak kita bisa satu menjaga sholat ya, apalagi satu sudah orang tua salah satu meninggal ya. Kalau ini loh, kalau ada orang tua ya meninggal, satu anaknya itu berbuat apalagi sholat ibadah, itu senang di itu ya. Tapi kalau anak udah nggak sholat apalagi melakukan maksiat, itu pasti nyetrum itu orang tuanya itu, apakah itu disiksa atau apa, inilah amal anaknya yang di dunia tidak sholat, tidak ngaji gitu. Jadi belajar mulai sekarang, sama uminya ayahnya semua belajar. Dan kita malas kan ya, ada apa habis tapi jangan dari nanti salah satu tanda bakti kita pada orang tua lagi, ada salah satu itu tanda bakti kita melaksanakan sunnah Allah, tanda bakti kita pada orang tua. Apalagi punya orang tua yang meninggal, tanda bakti kita. Apalagi kalau sudah menjikan ini sebuah adem itu, di kubur itu adem itu. Jadi enak gitu loh. Ini loh amalan enak itu cerita ya. Kan ada cerita sahabat dulu itu, ada orang tua anaknya meninggal itu di diateri makanan itu ya, diateri makanan
Ayo kok makanan datang terus. Ini anak-anak kamu yang ini ngaji kamu untuk istighfar untuk kamu apa setiap sholat kamu istighfar untuk kan salah satunya dengan upaya kalau sholat itu bagi ini dari orangnya sebanyak mungkin berapa itu salah satu doa untuk orang tua. Insya Allah itu orang tua kita. Kata-kata ini, Siapa ya? hiasilah rumahmu dengan Lagi apa? Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kata-kata apa? Dua ya, part dua. Iya nih iya. Part tiganya kita tulis bulan tiga. Doa kita punya tulis. Subhanallah, kalian berikan subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga jadi barokah. Hanif sun. Mau dari sana?